Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Resiliensi. Resiliensi. Ah, sehingga bagaimana caranya itu bicara sambil mengetik juga tuh. Oh itu itu punya ke orang Menjadi negara apalagi namanya istilahnya ini menjadi negara nomor 4. apa kita bikin itu kan? Aduh Tribuners, jadi kita tadi melanjutkan pantauan di perbatasan, jadi perbatasan Makassar Maros, perbatasan Makassar Pua, perbatasan Makassar Takalar. Iya. Itu kan juga diperketat, diawasi. Siapa yang mengawasi? Sebenarnya tidak diperketat karena lebih was-was orang lewat, tapi kalau tidak pakai masker langsung ditahan orang, ditarai. Razia masker lah kalau bahasa anunya. Iya. Jadi sekarang itu bapak-bapak polisi dan bapak-bapak tentara tidak peduli lagi helm. Oh iya deh. Iya, pokoknya kalau tidak pakai helm tidak pakai helm tapi ada di masker tak ditutup di hidung tak dengan mulut tak, tidak apa-apa tuh, bisa dilewat. Tapi biar pakai helm helm SNI, helm apa, kalau tidak pakai masker tetap ditahan. Begitu komitmennya ini bapak-bapak polisi dan bapak-bapak tentara dan bapak-bapak satpol dalam protokol kesehatan di tengah pandemi. Begitulah yang terjadi tadi di perbatasan Makassar Maros. Banyak sekali pemotor dan pemobil yang ditahan karena tidak pakai masker, sehingga menciptakan kemacetan yang panjang. Oh begitu deh. Sehingga kami dari Maros Berjam-jam bergerak dari Maros sejak sekitar 3:30 sore, baru tiba di Makassar sekitar jam 6 sore. Tidak sama itu. Karena macetnya itu. Jadi Tribuners itu karena tidak ada cara lain supaya kita tidak menjadi penyebar corona selain pakai masker, dan tidak ada cara lain sehingga virus corona tidak masuk dalam tubuh kita dan kita menjadi penyebar selain cuci tangan, Iya deh. jaga jarak dan sebagainya. Itulah sehingga itu tidak ada gunanya PPKM level berapapun kalau kedisiplinan memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak tidak tercipta di tengah-tengah masyarakat kita. Cocok sekali. Dan selain protokol kesehatan, Iya. upaya terbaik yang bisa dilakukan adalah vaksinasi. Betul sekali. Dan pemerintah pusat berjanji mendistribusikan 90 juta dosis vaksin ke daerah-daerah pekan ini. Tidak tahu yang mana yang dimaksud pekan ini. Karena tinggal 1 hari main pekan ini. Iya, betul. Akhir pekan sekarang ini sudah hari Sabtu ini tanggal 7. Lusa. Sudah hari Sabtu ini tanggal 7 terus. Jadi akhir pekan. Iya. Tadi Bapak Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan 90 juta dosis vaksin disebar ke daerah pekan ini. Maksudnya apa, Om? Karena kita sekarang ini Om Luhut memastikan bahwa Indonesia tidak sedang krisis vaksin. Iya tahu. Karena saudara-saudara, menurut Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang dikuatkan oleh Bapak Muldoko, sekarang Indonesia
sudah memiliki 180 juta dosis vaksin. Ih, pas ki lagunya ramai-ramai itu. 150 Oh, 50 jadi. 150. Jadi Sinovac itu ada 114 juta, 44 juta. Lebih AstraZeneca itu sekitar 16 juta. Sinopharm itu 68 juta. Moderna sekitar 8 juta. Jadi ada sekitar 180 juta vaksin yang sudah ada di Indonesia. Saya Moderna. Moderna. Tapi Moderna paling sedikit, baru 8 juta. Dan katanya untuk dokter itu ada di Maros. Ada di Maros kan? Tidak bisa kita dapat. Bapak Bupati Maros Haidir Sam mengatakan Moderna sudah sampai di Maros. Tahu. Tapi memang betul-betul diawasi, katanya betul-betul hanya untuk nakes. Nakes gitu. Jadi booster jadi Itu booster. Perkuat. Oh. Tambahan. Oh sama itu televisi itu. Iya. Kalau tidak kuat sinyalnya, Ada booster. pakaikan booster. Iya. Supaya kuat menangkap signal. Iya. Begitu juga aneh. Gitu. Jangan sampai jadi booster ki baru dapat kuat sinyalnya. Corona diri tanah panggil ki coronanya. Iya deh, bahaya tuh. Jadi itu tidak benar, tadi juga sudah ada pendaftaran calon rektor UNAS, sudah dijelaskan tadi oleh Kakak Pian. Iya. Tapi yang menarik itu karena salah seorang di antara yang disebut-sebut calon rektor itu Bapak Prof Kadir menelpon tadi baru-baru ini tidak benar. Dah telepon ke? Bilang tidak bisa Pak, saya mendaftar di Indra karena saya masih di Iran. Ih, deh. Doakan Kak Dinda supaya segera usaha ini bisa Cepat datang. selesai dan bisa kembali dan bisa ke UNAS. Tahu, Ya, beliau mewakili Republik Indonesia ke Iran. Hebat, dah tahu. Mempelajari teknologi di sana. Iran itu sudah bisa menciptakan vaksin sendiri. Tahu dia. Ya, dan katanya vaksinnya itu diciptakan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan dia meyakini bahwa vaksin ciptaan Iran, mereka meyakini bahwa vaksinnya itu tidak kalah ampuhnya dengan vaksin apa yang paling ampuh sekarang ini. Banyak dari luar kan. Dan itu dia yang dipakai oleh mereka. Dipakai itu dan terbukti juga Iran sudah mulai melandai kasusnya di sini. Iya. Jadi itulah sebenarnya masih ada juga sambungan curhatnya Kakanda Dr. Adi Surya di Cula. Makanya kasih Catatan harian beliau selama menghadapi COVID di positif COVID-19. Baca-baca mama kita. Jadi Seperti lagi baru kita lama-lama. iya deh. Lanjut pagi pagi. Tadi agak terlambat karena macet ya. Kakak itu siapa di belakang tak? Pengawas. Jaga jarak. Dan pengawas kan. Mereka di jelas kok. Apa itu? Ini kon tuh kursiin. Marah-marah. Masa? Aneh, mau joget sebentar ya? Iya. Sebentar lah kasih salah-salah lagi halamannya. Ini bagus, ini suruh kita bikin nanti jago. Mana iya kak? Piring. Caption Tribuners. aja. Ini lagi diedit Tribuners. Ini betul, redaktor yang mau kita lihat sekali. Ini belakangku. Jadi besok tuh Tribuners ada 2 halaman ekonomi karena hari Sabtu toh. Pertama halaman 10 itu halaman automoto dan bisnis. Automoto itu HL-nya soal Honda Monkey. Monkey? Monyi resmi hadir di Indonesia. Lu cuma deh saya. Gitu. Honda Monkey. Bukan ini itu Anda ya. Jelek. Lu jadi kayak motor anak-anak. Harganya kau Cak. Berapa? 29 juta. Iya, motor eksklusif ini. 1 Januari kayaknya kursi ada coba aku bonceng ini seke. Jadi seke, mobil seke, motor seke. Beli 21 Kak Cak. Ya, Jadi itu Honda Monkey namanya.
Honda Monkey terbaru, motor mungil ini mengadopsi mesin mirip Super Cup. Hadir di Indonesia, tapi Tahu adik? kayaknya belum ada yang punya begini di Makassar Kaca. Beli dulu, murah aja 79. Deh. Masih lebih mahal di mobil Kaca. Terus ada juga Gojek bagi-bagi 25 miliar untuk mitra driver. Jadi dia Tahu. dukungan di masa pandemi begini bentuknya uang cash atau cashless. Non tunai kayaknya ditransfer di GoPay nya dibagi ke seluruh mitra driver di seluruh Indonesia buat beli sembako beda. Tuh. Bagus ya. Tanggung jawabnya perusahaannya tahu. Harus begitu. Terus untuk halaman bisnis biasa ada promonya Alfamidi, tebar hadiah uang tunai hingga cashback. Dia ulang tahun ke-14 ini Alfamidi. Jadi macam-macam promonya, cashbacknya malah sampai 40%. Ide. Itu nih, kalau berbelanja ada persyaratannya. Terus Kartu ada anggota. juga hadiah langsung. Hadiah langsung, piring cantik. Iya, ibu buka itu. Iya ibu nah. Itu bisa jadi pilihan yang penting di sana kalau belanja banyak dapat Tuh, piring. biar tuh belanja 500.000 tuh. Yang penting hadiahnya piring je. Nah kejar tuh. Yang penting ada hadiahnya. Daripada belanja tuh makin 500.000 nggak ada hadiahnya. Iya, ini benar-benar saya nih suara ibu-ibu ini karena ibu-ibu yang diwawancarai. Terus promonya Wis Prime Sudirman yang suka nginap di hotel ada promo harganya mulai 250.000 semalam. Itu untuk Deh. yang sudah divaksin. Tahu? Terus ada juga promo 276.000 per malam untuk hari kemerdekaan. Banyak-banyak promo nih Soca. Memang ini dalam rangka ulang tahunnya Indonesia. Iya, kita ya saya kira ada juga promo tak? Iya, sekali setahun tak? Promonya apa? Uli Health. Iya, Bisa diberitakan. Magosai. Oh iya tahu. Bertahan besok deh. Iya. Senin tuh Soca. Senin Ayo, itu. Kamis. Sampai hari Selasa je, sampai tanggal 10 je. Astaga. Besok paling, tapi besok umumah kita cari ngobrol besok. Kamu yang bikin ke? Kasih bapak ya nanti, gampang. Nah lanjut aja. Terus Iya. ada promo aneka mie di Canting Restoran Teras Kita Makassar, harganya 40.000. Menu kami mulai dari mie apa ini? Mie panggang, mie goreng mercon, bebas sih pedis nih. Deh. Mie cheese atau mie keju, macam-macam mie-nya ini. Yang penyu kami bisa dicoba ini 17 Agustus juga ini Kak Jan. Deh. Buat penyu kami bisa ke hotel teras kita lagi ada promo. Nah terus ke halaman 4 Kak Ocha, halaman 4 itu belum tuh selesai. Baca bisa aja. Carikan Ki dulu nah. Aku tahu caranya. Cari gini deh, tunggu dulu. Tintong. Aih. Ini Tribuners. Banyak itu. Sudah melihat Tribuners? Sudah, itu tadi yang mau Ini halaman 4 rahasia. Pokoknya masalah bank dan bank. Iya. Dah makin lupa deh. Dah. Belum tentu ya. Apa polisi? Ada gitu Tribuners. Lama tak baru ketemu lagi. Berapa tahun kita baru datang lagi? 5 tahun. Ada 5 tahun. Sapan-sapannya itu tetap ada cari. Iya, deh. Tidak ada lampu, Pak. Dari rumah tahu ada. Oh, kerja di rumah dendek. Ini kan lagi tinggi ini kasus Tribuners. Iya. Jadi sebagian karyawan Tribun itu WFH, Iya, di. jaga jarak juga di sini kan. Berapa orang mami kita di sini? Iya. Tapi intinya harus tetap semangat Tribuners. Iya dong. Kalau tidak semangat ya apa nanti mau nabaca anu tak? Iya. Pada mau nonton? Jadi ini ada berita penyemangat ini Tribuners. Iya tahu apa ini? Ini kan di tengah pandemi ini semua banyak pihak yang kehilangan pekerjaan. Iya tahu Pak. Khususnya orang tua siswa. Iya Pak dong. Apalagi mereka yang bergelut di UMKM. Iya di. Itu banyak yang terdampak itu penjual apa. Nah ini ada kabar baik dari pemerintah, khususnya anak didik disleksi. Iya. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan itu menyampaikan kalau kuota gratis akan kembali diberikan kepada pelajar di Sulawesi Selatan. Itu mulai dari murid PAUD, SD,
siswa SMP dan SMA sampai perguruan tinggi. Deh. Ya tahu Tujuan ada Tribunas, sana anak. ya ini kan masih belajar daring. Jadi supaya tetap ini rajin ini melaporkan ini siswanya ke Gurunya. di sekolah. Iya. Nanti alasannya tidak bisa kirim tugas ini kan tidak ada Tidak ada kotaku. Nah, makanya pemerintah hadir ini untuk memudahkan masyarakat. Iya tahu. Nah, begitu terus. Siapa dulu presidennya? Iya tahu. Ini. Nah, ini Menteri Dikbud dan Ristek Nadiem Makarim menyebutkan bantuan ini mulai dicairkan pada tanggal 11 sampai 11.15 rentan waktunya. Iya. Itu dimulai September sampai November. Iya, Jadi 3 bulan itu Tribunas. Tuh. Jadi kalau bisa uang bertinta untuk beli kuota khususnya orang tua murid ini tabungkan itu uang tak kuota tak Iya. tabungkan untuk anak tak karena ini ada tabungan kuota gratis dari Mendikbud. Iya. Nah, terus berita lain itu ini tadi ada komunitas gerakan sedekah plasma. Jadi komunitas ini itu ketuanya Ibu Indira Yusuf Ismail. Iya. Temannya kayaknya. Kekandai ya? Oke. Nah ini Ibu Indira ini di tengah pandemi ini dia juga aktif melakukan aksi kemanusiaan ini. Ini kan sekarang wabah COVID ini dengan banyaknya kasus dan meningkatnya pasien ini, itu pasien kan membutuhkan ini donor plasma. Nah yang bisa kasih itu orang-orang yang pernah terpapar. Iya. Nah ini mereka ini tim relawannya ini nanti siap bersedekah plasma. Iya tahu. Nah terus berita lainnya ini nih Mensos RI Ibu Tri Risma. Ini Ibu Risma tadi dia bentuk dapur darurat untuk ini makanan untuk para nakes di Makassar. Kalau mau kita titiknya Bacek Tribun Timur. Iya deh. Wow. Sampai itu kita makan ke kepiang. Coki. Rem, Ya. atau Messi mau? Messi mau dia dulu dia. Messi mau ke PSM. Tahu gua, jago mana. Deh. Tapi ndak cocok ya makan terus sama jalan. Ai. Masih berarti orang pangkep. Dia pasti waduh. Iya, biasa iya, macam terlalu banyak telurnya. Kemarin latihan perdananya PSM jalan kick off ini 7 pemain hadir. Tadi banyak nih datang. Sisa 9 pemain di luar Makassar tau. Iya. Ada Peluim juga sama Anco Jansen gabung. Cuma menurut pelatih PSM Milomir Seslija ini ada kekhawatiran soal fisik pemain karena tidak ada kompetisi, sudah diliburkan 3 minggu. Iya. Ini mau kick off tanggal 20, berarti sisa 2 minggu. Belum lagi uji coba, uji taktik. Jadi bilang ini antara senang juga tapi masuk tapi juga tapi susah juga tuh soal ini tuh, soal persiapan. Ya tapi ya begitulah, mau tidak mau daripada tidak ada sama sekali ya. Betul. Gitu untuk kesiapan PSM. Jadi ada rencana uji coba, tapi kita belum tahu ini lawan tim Liga 2 kah atau tetap ke lokal tuh karena ini masih PPKM. Terus hari ini tanggal 6 Agustus itu bertepatan 2 tahun perayaan juara Piala Indonesia PSM kan. Ini masih ada maksudnya salah satu momen yang tak terlupakan lah untuk pecinta sepak bola
Makassar, utamanya fans PSM dan beberapa pemain. Kan pemain yang bertahan ini masih ada sisa-sisa skuad lama. Iya. Artinya seperti Hasim Kipu dan Abdurrahman itu berharap momen juara Liga Piala Indonesia 2019 bisa terulang. Tapi ini kan dari Piala Indonesia, jadi semoga bisa terulang di Liga 1. Cuma perayaannya dari kami nanti kan tidak ada stadion tuh, dimanapun tidak ada jelas. Gitu untuk PSM. Apa? Kampus. Di halaman kampus. Depan itu masuk ke halaman 1 atau enggak? Apa itu? Pemilihan rektor, tak? Iya tahu. Pemilihan rektor Unhas, Universitas Hasanuddin. Ini sejak tanggal 2 Agustus itu dibuka pendaftaran untuk bakal calon rektor dan tadi sudah ada pendaftar pertama. Siapa itu? Prof. Arman Arsyad, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP sebagai pendaftar pertama. Dan setelah Dekan FISIP ini nanti akan ada yang menyusul juga. Ada beberapa nama yang mencuat memperebutkan kursi nomor 1-nya Unhas ini. Termasuk Prof. Farida. Termasuk Prof. Farida, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Kedokteran juga, Prof. Budu, Dr. Budu, sama Prof. Indrianti, Sekretaris Majelis Wali Amanat perwakilan dari Fakultas Ekonomi, guru besar Fakultas Ekonomi. Ada lagi satu dari Fakultas Kedokteran, guru besarnya, Prof. Abdul Qadir yang sekarang menjabat selaku Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sudah dirjen ini, tapi tetap mau mengabdi untuk Unhas tahu. Tapi kita belum tahu kapan, apakah besok, lusa, kan ini masih panjang. Iya. 1 bulan ini pendaftaran dan mungkin masih ada kandidat-kandidat lain. Betul. Gitu. Dan untuk mahasiswa UNM sama seperti Unhas kemarin ada juga pemotongan biaya UKT. Kalau datanya dari pihak UNM sekitar 7.222 mahasiswa yang akan dapat pemotongan biaya UKT. Banyak tau deh. Banyak, 7.000 lebih. Bagus kita UNM sama Unhas juga. 2 kampus terbaik lah. Yes. Oke deh. Dah. Kariba. Hai boy. Batik-batik ke sini. Oh, Jumat tidak? Jumat hari batik. Betul. Jadi? Kenapa sudah on Mika? Kasih tahu dong. Dia begitu disebut tadi. Kak Ripa. Pasti on. Diam-diam Ji. Ribut nama tadi suara Tribun Nerf di teh banyak masuk. Ya tahu ribut-ribut kita di apa? Tidak apa-apa, kita jadi dibilang. Kenapa ini sedang? Apa sih? Ini kenapa ini? Apa coba ini? Tribuners. Ini kalau sudah grafis begini nih Tribuners. Ada namanya Community Shield, berarti Liga Inggris akan bergulir minggu depan. Karena memang Liga Inggris itu akan selalu dibuka dengan pertandingan Community Shield. Community Shield itu adalah piala yang diperebutkan oleh juara Liga Inggris melawan juaranya FA Cup. Jadi kedua tim ini dipertandingkan sebagai pembuka kompetisi. Oh begitu dia. Biasanya kalau sudah main itu, minggu depannya kompetisi Liga Inggris bergulir. Keren tahu kemasannya dia. Setelahnya Liga Inggris bergulir nih, Liga Indonesia. Kita ngomong ada presiden ya. Kenapa tak presiden? Ini polisi atau yang penting nampak presiden? Begitu kan? Bagaimana saya ini? Ada minta ini bisa aja? Kalau bilang mirin dari lawang.
Itu yang ada di halaman 1. Yes. Jadi preview pertandingan antara Manchester City melawan Leicester City. Sama-sama City. City di satu kota di. Bukan satu kota, beda kota Beda ini. kota di. Namanya Satu negara di. sama. Leicester melawan Manchester City. Nonton interview-nya? Iya deh. Oh, besok malam itu malam Minggu toh? Malam Minggu. Jam 12 waktu Indonesia Tengah. Terus untuk Super Bowl Tribuners ini. Wih, ceria lah saya ini gambarnya Messi. Ini isu-isu seputar berakhirnya era Lionel Messi di Barcelona. Anu, Udah setajam bukan tidak setajam. Apa, Ji? Tidak, bahkan dikabarkan tidak akan lagi memperkuat Barcelona. Bahkan Barcelona sudah membuat pernyataan bahwa bukan soal kesepakatan ini. Tidak ada uangnya Barcelona sekarang. Karena kodok. krisis gitu. Iya, uangnya habis. Makanya dia tidak banyak membeli pemain. Nah, pemain-pemain gratis ini ambil. Sergio Aguero diambil, begitu pemain yang sudah habis kontraknya diambil. Jadi dia memperpanjang lagi kontraknya nih Messi. Udah ada uang. Ya, karena memang bukan sebenarnya tidak uang, dia ini kaca klub yang banyak sekali menggaji pemain tinggi. Iya di. Nah, liga memberi batasan itu. Klub itu harus segini loh anunya plafon gajinya. Nah, makanya harus banyak dipotong-potong lagi. Kenapa itu liga melakukan itu ya? Supaya sehat. Iya toh. Persaingan antar klub-klub juga sehat, tidak ada yang terlalu dominan tinggi Juara selalu. gajinya. Iya. Kalau gaji tinggi kan ini klub-klub kecil ini, ayo pergi ke sini lagi ada Iya, pemainnya, tahu. pergi lagi sini, pergi Real Madrid sih, pergi ke Barcelona, begitu lah. Jadi tim kecil tahu pemain yang bagus-bagus ambil lagi nanti. Nah, itu yang membatasi aturan selain juga itu tadi selain finansial ini kan pembatasan itu. Tapi kabarnya juga La Liga ya, penyelenggara ini seperti operatornya PT Liga ini, dia tidak mau kehilangan juga Lionel Messi kalau pindah ke negara lain. Dia tidak mau kejadian seperti Cristiano Ronaldo pindah ke Liga Italia. Iya. Langsung kurang-kurang penontonnya La Liga. Iya di. Nah, itu juga dia mau lakukan La Liga. Kalau ini pindah nih ke negara lain, tidak ada penonton. Susah. Ini ada tuh penonton. magnetnya ini. Masalahnya sekarang kau cak penonton di masa pandemi itu kan digital kan, toh? Oh iya. Tidak pergi lagi ke stadion. Nah, habis memang uangnya tidak menonton lagi yang online karena tidak pemain bintang. Betul. Pasti dia pikir-pikir ini La Liga ini. Iya di. Karena dulu dia sudah kehilangan Neymar pernah hilang pergi Iya. ke Prancis, Cristiano Ronaldo dua musim lalu ke Juventus. Betul. Udah hilang lagi nih, tidak ada mau nonton La Liga. Dede. Apa pemain kacang-kacang mah? Datanya bilang kacang tapi Nggak ada bintangnya. Iya, nggak ada bintang. Beda dengan Liga Inggris toh. Iya, Banyak tahu. pemain bintang di sana. Satu contoh misalnya, kenapa misalkan kayak Liga Jerman itu tidak banyak disiarkan? Oh iya. Karena pemain bintangnya tidak. Iya Jadi di. kalau pemain bintang itu yang mengangkat kompetisi ramai dinonton, nah, pergi Tommy pasti kurang tong nanti pendapatannya itu penyelenggara Betul. kompetisi. Pasti berpikir keras ini sekarang ini. Bisa-bisa dia bantu nanti. Iya di. Dia kasih pinjam utang kah atau apa? Begitu terus. Oke. Ada lagi? Besok tahu ada tribun VIP. Tribun VIP mengundang atlet karateka Sulsel berprestasi. Iya iya iya. Yang namanya Mafira Makfira. Samsuala Mia. Gitu. Jadi kan lagi persiapan untuk PON ini kalau kata. Kita hadirkan
sejauh mana persiapannya, target-target yang ingin dicapai di PON Papua. PON Papua dalam kocok Agustus, September, Oktober gitu. Dekat nih, udah dirasa. Iya, mudah-mudahan pandemi segera turun nih Mm-mm. dan orang bisa nih berpon-pon ria. Tidak nih? Oke, balik. Dah.